Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat, selalu menunjukkan kinerja, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi honorer yang segera diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 ke depan. Yaitu disampaikan katanya 3 juta honorer segera diangkat P3K tanpa tes. Inilah golongan yang memenuhi syarat. Nah, tentunya penasaran Bapak Ibu. Semua diangkat P3K tanpa tes. Tetapi ada golongan tertentu. Ini sepertinya ada satu hal yang perlu kita ketahui. Kira-kira apa kira-kira sekat yang membatasi para honorer ini sehingga disebut ada golongan yang memenuhi syarat. Berarti dengan demikian pada dasarnya tidak semua para honorer ini diangkat menjadi ASN P3K. Nah, untuk memastikan informasi ini Bapak Ibu, yang mana golongan honorer yang diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes itu yang memenuhi syarat, mari kita simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kabar terbaru terkait nasib 3 juta tenaga honorer yang kabarnya akan diangkat langsung menjadi ASN tahun 2024 tanpa tes berdasarkan syarat tertentu. Ingat Bapak Ibu ya, diangkat tanpa tes menjadi ASN 2024 berdasarkan syarat tertentu. Akan tetapi pengangkatan tersebut ada syarat dan ketentuan yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Selain itu, para honorer juga harus menunjukkan kinerja tahunan yang memuaskan. Adapun PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Aparatur Kementerian, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Wicaksono, mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan sistem pemeringkatan honorer, bukan nilai ambang batas seperti yang direncanakan sebelumnya. Mengingat apa ini Bapak Ibu? Karena memang berdasarkan nilai ambang batas itu sepertinya sulit dan tidak bakal menjawab atau tidak bakal mampu mengakomodir semua para honorer ini jika penerapan NAB atau passing grade itu dilaksanakan. Tetapi dengan pemeringkatan itu tidak jadi persoalan, pasti semua kota yang dibutuhkan itu akan terpenuhi. Berbicara soal pemeringkatan. Selain itu, terkait dengan pengangkatan 3 juta tenaga honorer pada seluruh lembaga di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Adapun undang-undang yang resmi berlaku pada November 2023 mengamanatkan bahwa penyelesaian status tenaga honorer atau non aparatur sipil negara dilakukan maksimal 31 Desember 2024. Setelah tanggal tersebut, pemerintah tidak dapat diperbolehkan menerima tenaga honorer baru. Ingat Bapak ya, tidak bisa menerima honorer baru lagi setelah tanggal tersebut. Itu adalah satu ultimatum terkait dengan rekrutmen honorer menjadi pegawai di instansi pemerintah. Terkait rincian tentang skema pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, maka akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah yang tengah disusun oleh beberapa kementerian. Prosedur pengangkatan honorer menjadi P3K akan dimulai dengan validasi data
dari 3 juta pegawai honorer di seluruh kementerian dan lembaga. Apabila telah lulus uji validasi dokumen, nama mereka akan otomatis masuk ke platform khusus untuk dipantau kinerjanya. Ingat Bapak Ibu ya, untuk dipantau kinerjanya berarti satu syarat yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu honorer yaitu wajib menunjukkan kinerja. Tentunya Bapak Ibu honorer berpengalaman terkait dengan masalah kinerja yang akan dijadikan prioritas untuk penilaian nantinya sehingga bisa diangkat menjadi ASN P3K. Kemudian dengan penerapan sistem pemeringkatan, maka pegawai honorer dengan peringkat tertinggi akan diprioritaskan untuk diangkat sebagai P3K penuh waktu pada tahun 2024. Jadi pada para honorer tersebut akan diperingkatkan dari yang terbaik. Mereka nanti akan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di tahun ini sehingga tahun depan menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Di bawah ini adalah syarat dan kriteria yang harus dipenuhi pegawai honorer. Pertama, usia antara 19 hingga 46 tahun. Dua, masa kerja minimal 1 tahun, kecuali dokter yang sudah selesai masa bakti. Tiga, memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh negara. Keempat, prioritas pengangkatan berdasarkan masa kerja atau mendekati usia 46 tahun. Adapun golongan yang menjadi prioritas pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K adalah jabatan guru. Kemudian tenaga kesehatan, ahli perikanan, peternakan, hingga penyuluh di bidang pertanian. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tahun 2024 ke depan, yang mana para honorer yang telah terdata di database BKN disampaikan bahwa ada 3 juta honorer yang segera akan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Semoga saja apa yang telah dibahas bersama oleh pemerintah bersama dengan DPR RI diwujud nyatakan dalam waktu cepat sehingga para honorer ini merasa diperhatikan oleh pemerintah atas pengabdian dan dedikasinya kepada negara selama ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.